Perang Banjar atau Perang Barito adalah peristiwa sejarah yang dimana rakyat Kalimantan, khususnya Kesultanan Banjar, berperang melawan para penjajah Belanda. Yang melatar belakangi perang ini yaitu sebab khususnya ketika Belanda secara sepihak menunjuk Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Kira-kira kenapa ya Pangeran Tamjidillah ditunjuk oleh Belanda untuk menjadi Sultan di Kesultanan Banjar? Nah, karena Sultan Tamjidillah merupakan cucu dari Sultan Adam yang merupakan pendahulu Kesultanan Banjar. Dan Sultan Tamjidillah juga memiliki kedekatan dengan Belanda. Namun, setelah diangkat menjadi Sultan Banjar, ia menjadi semena-mena dan bisa dibilang ia kurang pantas menjadi seorang sultan karena ia memiliki sifat buruk yaitu suka mabuk-mabukan. Maka dari itu, hal inilah yang melatar belakangi penyebab khususnya. Sementara penyebab umumnya yaitu Belanda melakukan monopoli, campur tangan Belanda di wilayah Kesultanan Banjar, Belanda menguasai perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan, Belanda melakukan eksploitasi kepada rakyat di Kesultanan Banjar, terjadinya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar karena intervensi Belanda. Sultan Tamjidillah bersikap seenaknya setelah diangkat oleh Belanda sebagai pemimpin Kesultanan Banjar. Nah, jadi kapan sih Perang Banjar ini terjadi? Perang Banjar ini terjadi pada tahun 1859 sampai 1905. Perang Banjar ini terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah, tepatnya di Sungai Barito. Jadi siapa aja sih tokoh-tokoh yang ada di Perang Banjar? Nah, tokoh-tokoh yang ada di Perang Banjar itu ada 3. Yang pertama Sultan Tamjidillah, yang kedua Pangeran Antasari, dan yang ketiga ada Pangeran Hidayatullah II. Perang pertama terjadi pada tanggal 18 April 1859 dengan menyerang pos Belanda di Martapura dan Pangaran, ditokohi oleh Kiai Demang Lehman, Haji Nasrun, Haji Bu Yasin, dan Kiai Langlang. Mereka menyerang Tabanio dan berhasil merebut benteng Tabanio. Tumenggung Surapati dengan pasukannya berhasil menenggelamkan kapal Onstrut milik Belanda di Sungai Barito dengan tipu muslihatnya yang pura-pura mau bekerja sama. Sementara Pangeran Hidayat juga terus bekerja sama. Kedudukan Pangeran Hidayatullah semakin terdesak, maka ia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama Pangeran Antasari. Tidak kurang dari 3.000 orang bersedia membantu, termasuk tokoh-tokoh agama. Pasukan Antasari berusaha menyerang pos-pos Belanda di Martapura dan Pangaran. Sebaliknya, pada pertempuran tanggal 27 September 1859, Belanda dapat menduduki benteng pasukan Pangeran Antasari di Gunung Lawak. Sementara itu, Pangeran Hidayatullah menolak untuk menghentikan perlawanan lalu pergi meninggalkan keraton pada tanggal 11 Juni 1860. Belanda secara sepihak menghapuskan kerajaan Banjar. Tindakan Belanda tersebut tidak menurutkan perlawanan Pangeran Antasari, walaupun Kiai Demang Lehman menyerah dan Pangeran Hidayatullah tertangkap lalu dibuang ke Cianjur. Namun, Pangeran Antasari tetap memimpin perlawanan, bahkan ia diangkat oleh rakyat menjadi pemimpin tertinggi. Perlawanan Antasari berakhir sampai meninggal dunia tanggal 11 Oktober 1862. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Muhammad Seman. Sementara itu, karena kurangnya persenjataan, Pangeran Hidayat terdesak dan menyerah pada tanggal 3 Februari 1862. Pemimpin lainnya, Kiai Demang Lehman, tertangkap pada tanggal 2 Oktober 1861, kemudian dihukum gantung. Perlawanan ini dilanjutkan oleh Pangeran Antasari, yang pada bulan Maret 1862, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi. Setelah lama berjuang, Pangeran Antasari jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 31 Oktober 1862. Perang dilanjutkan oleh anaknya yaitu Gusti Mah Seman dengan pusat Barito. Serang terhadap Belanda di Benua Lima terjadi di akhir abad 19, tanggal 25 September 1899. Tetapi serangan balasan Belanda tanggal 26 September 1899 telah menewaskan Bukhari, Haji Matmin,
dan Landuk, serta mengangkat beberapa pengikut yang kemudian dibuang entah kemana. Setelah Pangeran Antasari meninggal, perang ini dilanjutkan dan dipimpin oleh putranya yaitu Pangeran Muhammad Seman. Dibantu oleh beberapa tokoh pejuang lainnya seperti Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Perlawanan ini tidak sebesar saat dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari. Meskipun masih berlangsung hingga awal abad ke-20, Sultan Muhammad Seman gugur karena ditembak pasukan Belanda dalam pertempuran pada 24 Januari 1905. Peranan tokoh pemimpin Perang Banjar. Pangeran Antasari memiliki nama asli Gusti Inung Pardapati yang lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 1797. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari diangkat sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi menggantikan ayahnya yang ditangkap dan dibuang oleh Belanda. Pangeran Antasari memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Banjar. Dampak setelah berakhirnya Perang Banjar yaitu Kesultanan Banjar dibubarkan, Belanda berhasil menguasai wilayah Kalimantan, dikuasainya tambang batu bara dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan.